Halo teman-teman semuanya, kembali lagi kita dalam Bible Study yang membahas bagaimana Tuhan memakai tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab ini dalam menggenapi rencananya di muka bumi ini. Kita akan belajar bagaimana mereka meresponi panggilan Tuhan, transisi dalam kehidupannya sehingga mereka mempunyai pesan kehidupan yang kita bisa pelajari bersama-sama. Di waktu yang lalu kita sudah belajar mengenai Ishak dan Ribka, dan kali ini kita akan belajar dari kehidupan Esau dan Yakub. Nah, ini dimulai dari Kejadian pasal 25. Waktu itu Ishak udah berumur 40 tahun dan Ishak dan Ribka ini mengalami kemandulan. Lalu mereka berdoa kepada Tuhan dan akhirnya Ribka mengandung. Nah, yang menariknya adalah mereka memiliki anak kembar. Anak-anaknya itu bertolak-tolakan dalam rahimnya, ayat 22. Dan dia berkata, jika demikian, mengapa aku hidup? Dan kemudian dia minta petunjuk dari Tuhan. Nah, ini nubuatan mengenai anak mereka, ayat 23 dari Kejadian pasal 25. Dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain dan anakmu yang tua akan menjadi hamba kepada anakmu yang muda. Sejak awal sudah dinubuatkan bahwa Yakub akan menjadi lebih kuat dan akan menjadi tuan kepada hambanya, yaitu keturunan dari Esau. Dan segenap hati dia bersalin dan memang ada anak kembar dalam kandungannya. Dan keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu dan dinamai dia Esau. Jadi beda banget. Sedangkan Yakub, dia lahir memegang tumit Esau dan kemudian dia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu, Esau menjadi seorang yang pandai berburu dan seorang yang suka di padang. Namun Yakub adalah seorang anak yang tenang dan suka tinggal di kemah. Jadi nggak cuma bentuk fisiknya yang berbeda, tapi sifatnya, hobinya juga berbeda. Dan terlebih lagi, kita bisa melihat di sini bahwa Ishak sayang kepada Esau. Jadi ada yang jadi anak papa, kemudian sebab dia suka makan daging buruan, tapi Ribka kasih kepada Yakub karena dia anak rumahan. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana dinamika kehidupan dari Esau dan Yakub ini sangat dipengaruhi oleh kedua orang tuanya, Ishak dan Ribka ini. Kalau kita bisa melihat gini ya, di tengah panggilan Tuhan dalam kehidupannya mereka punya kelemahan. Ishak kita bisa melihat sejak minggu lalu waktu kita belajar mengenai kehidupannya bahwa dalam under pressure dia itu berusaha untuk berkata hal kebohongan. Waktu dia menghadapi konflik, dia selalu menghindari confrontation. Dan yang kita lihat di kejadian ini adalah mereka play favoritism, mereka memihak. Sedangkan Ribka, dia suka sama anaknya yang bernama Yakub. Makanya ini kita akan sama-sama belajar gitu ya mengenai lesson in parenting sedikit gitu ya, bahwa kalau kita memperlakukan anak dengan ada anak favorit itu akan membuat suatu family conflict dan itu akan menyakiti satu dengan yang lainnya. Makanya kita akan lihat di sini Esau dan Yakub sedikit banyak terpengaruh, mereka hidup dalam constant comparison, selalu dibanding-bandingkan. Nah, kita akan belajar mengenai Esau. Saya tahu bahwa cerita hidupnya mungkin nggak seindah Yakub, tapi kita bisa belajar bahwa Esau adalah seseorang yang menjual hak kesulungannya. Nah, Ibrani pasal 12 ayat 16 sampai 17 berkata dengan jelas, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Jadi bayangin, Esau ini digambarkan seperti orang yang cabul dan mempunyai nafsu yang rendah. Hanya gara-gara apa? Menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Yang lebih parah lagi adalah Esau tidak punya kesempatan untuk memperbaiki. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, dia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun dia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nah, disinilah kita bisa lihat apa yang kita tidak boleh tiru dari kehidupan Esau ini. Bagaimana cerita Esau di dalam Alkitab ini memberi gambaran. Kenapa kok hanya makan sup kacang merah aja dianggap seperti nafsu cabul oleh firman Tuhan atau memiliki hawa nafsu yang rendah.
Yuk kita lihat ceritanya. Anda bisa melihat itu gambaran dari Esau dan Yakub pada waktu Esau ingin semangkuk sup kacang merah. Nah, Kejadian 25 ayat 29 sampai 34 di sini dikatakan bahwa pada suatu hari Yakub sedang memasak sesuatu di rumah, tentunya karena dia anak rumahan. Lalu datanglah Esau yang lelah dari padang, suka berburu kan, hunter dia. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah sekiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah." Jadi hanya karena dia lelah, dia butuh makanan, dia pingin icip aja makanan sup yang merah itu, dan kemudian Yakub mengambil kesempatan ini. Dia ngomong gini, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saya nggak tahu Yakub atas dasar apa, tiba-tiba dia ingat tentang hak kesulungan itu. Yang lebih aneh lagi, kemudian Esau itu menyaut, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Wait a minute. Kenapa kok bisa Esau sampai ngomong kayak gitu? Mungkin Yakub juga kaget. Kok semudah itu dia memberikan hak kesulungan? Kemudian ayat 33 dikatakan di sini, Yakub nggak cuma mau memberikan, nggak cuma tiba-tiba bilang, "Oke, kita tukar ya." Dia mengatakan, "Enggak, bersumpahlah dahulu." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya itu kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Dan di situ dicatat di kitab Kejadian, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, saya ingin bicara sedikit tentang hak kesulungan. Jadi ini sesuatu yang aneh, karena anak sulung itu punya birthright. Dia punya dua bagian dari berkat yang diberikan oleh ayahnya. Dia menerima dua bagian dari saudara-saudaranya yang lain. Nah, dari sini aja Anda sudah berbicara, kok bisa ya hak kesulungan cuma ditukar semangkuk sup kacang merah. Nah, terlebih dari itu nggak cuma soal harta, putra sulung itu dia menerima warisan untuk menjadi imam dalam keluarga. Jadi dia akan menjadi kepala keluarga besar itu, kemudian dia akan mewarisi otoritas pemimpin dari ayahnya. Nah, pemimpin pada waktu itu juga bertindak sebagai hakim untuk memutuskan yang mana yang benar dan yang salah, value system di dalam sebuah keluarga. Makanya ini yang dikatakan Alkitab, kok bisa ya dia itu punya nafsu rendah atau tanda kutip cabul, karena dia itu nggak tahu apa yang dia tukarkan. Posisi sebagai anak sulung punya dua bagian warisan secara harta, tapi juga posisi keimaman dan posisi otoritas itu diberikan. Itu adalah sebuah kehormatan khusus yang diberikan pada anak sulung. Dia termasuk bagian ganda semuanya, dan dia memperdagangkan hak kesulungan. Artinya apa? Esau sama sekali tidak menghiraukan berkat rohani yang akan datang kepadanya jika dia mempertahankannya. Tahukah Anda, seringkali orang yang seperti Esau ini hanya karena kelelahan, capek, burn out dengan kehidupan, dia bisa menukar begitu saja panggilan Tuhan yang begitu tinggi. Hak waris dia sebagai anak-anak Tuhan dengan segala macam privilege-nya hanya untuk kesenangan sementara di dalam dunia ini. Jadi apa yang kita pelajari? Esau hanya fokus pada hari ini. Esau cuma tahu, gua lapar, gua pingin makan, hari ini aku harus ada makanan. Dia bertindak berdasarkan pada dorongan hati. Hati-hati dengan hal ini. Seringkali dunia ini menawarkan begitu banyak hal. Termasuk ketika Esau ini dalam keadaan capek, lelah, ada tawaran, dan dia hanya mau memuaskan keinginan langsungnya tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari apa yang dia lakukan. Saya mau kita belajar satu hal. Kenapa dia dianggap memiliki nafsu rendah? Karena hanya berpikir hari ini. Nggak berpikir tentang masa depan. Pokoknya gue suka hari ini. Pokoknya aku mau melakukan hari ini. Pokoknya nafsuku dipuaskan. Entah itu kekayaan dunia, nafsu, seks, dan lain sebagainya. Pokoknya aku hidup hanya oleh hari ini. Aku nggak mau ada batasan-batasan. Aku nggak mau lagi menghidupi value. Padahal begitu besar berkat rohani yang kita terima ketika kita menghargai panggilan Tuhan, berkat rohani yang Tuhan sudah sediakan, dan kita berpikir panjang. Dia bertindak berdasarkan dorongan hati untuk semangkuk sup
kacang merah tersebut. Yuk kita lanjut. Kejadian pasal 26 ayat 34. Dan kemudian ketika Esau telah berumur 40 tahun, dia mengambil Yudit, anak Beri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het, menjadi istrinya. Nah, kita bisa melihat, ini adalah keturunan bangsa yang di luar Tuhan. Anda ingat, waktu Ishak mencari pasangan hidupnya, benar-benar dijaga supaya dia mendapatkan dari kaumnya sendiri. Dan kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Karena dia ngambil dua sekaligus orang Het itu. Dan kemudian, kalau kita lihat dari kejadian pasal 28, ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepaskannya ke padang Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu itu dia memberkatinya dan memesan kepada Yakub. Jadi Ishak itu bicara pada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan dia pergi ke padang Aram. Nah, tapi ayat 8, Esau menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak, ayahnya. Namun, lagi-lagi dia mengambil istri dari apa? Bangsa Ismail, dan dia mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada. Nahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat bahwa istri daripada Esau ini dua dari kaum Het, tapi satu juga anak Ismail. Jadi Esau memilih untuk menikah dengan orang Het dan anak Ismail. Dan itu menyedihkan hati orang tuanya. Dan kita bisa melihat di sini. Yang pertama nafsu rendah, kemudian dari cara dia mencari pasangan hidupnya. Dan kita tahu di dalam perjanjian lama, mereka sangat menjaga garis keturunan. Supaya apa? Mereka tidak membawa ilah-ilah lain di dalam keluarga ini. Dan Esau akhirnya memilih untuk menikah dengan orang Het. Nah, makanya dia mengatakan bahwa dia selalu dalam memilih, dia nggak punya conviction. Dia nggak memperhatikan value yang diajarkan. Nah, banyak orang berdebat. Jadi sebenarnya Esau itu kehilangan hak kesulungannya karena memang dia ditipu oleh Yakub dan Ribka. Ya benar, kalau kita lihat kejadian 27 ayat 1-30, tapi ada fakta bahwa dari awal dia sudah memandang rendah. Kemudian ada kesempatan. Dan kalau Anda baca di kejadian pasal 27, ketika Ishak sudah tua, ayat 1, matanya telah kabur, dan dia memanggil anakku, anak kesayangannya, favoritnya dari Ishak itu siapa? Esau. Ya, aku sudah tua, aku sudah hampir mati, ambillah senjatamu, panah dan busurmu, pergilah ke padang dan berburulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kau gemari, sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Nah, masalahnya Ribka nguping, mendengarkannya. Dan dia berkata pada Esau, pada waktu Ishak itu berkata pada Esau, Ribka berkata pada Yakub, dan dia mengatakan, hei, aku telah dengar ayahmu berkata pada Esau. Nah, disinilah dia mengatur siasat jahat, merencanakan. Dia mengatakan gini, oke, aku akan masak masakan yang enak, dan bahkan binatang buruan, olahan bagiku makanan yang enak, supaya engkau aku makan, supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan. Dan sekarang ini, anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, dan aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Jadi istrinya dari Ishak ini, Ribka tahu benar, mamanya Yakub tahu, dan dia merencanakan bahwa yes, aku mau yang terima berkat itu Yakub. Dan kemudian dia merencanakan ayat 10, bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakan agar dia memberkati engkau sebelum mati. Tapi Yakub juga nggak bodoh, dia berkata, well, kita bisa melihat di sini bahwa tubuh saya berbeda. Kakakku ini berbulu badannya, sedangkan kulitku licin. That's exactly di ayat 11 mengatakan. Dan dia mengatakan mungkin ayah akan meraba tubuhku dan akan mengolok-olok. Dan dengan demikian aku mendatangkan kutuk. Tapi kemudian di sini mamanya yang sayang banget sama Yakub, si Ribka mengatakan, akulah yang menanggung kutuk itu. Wow, benar-benar serius banget. Dengarkanlah saja perkataanku. Ini anak mama sekali. Pergilah, ambillah kambing-kambing itu. Lalu dia pergi mengambil kambing-kambing itu. Dan kemudian Ribka mengambil makanan yang indah kepunyaan, pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian disimpannya di dalam rumah, dan disuruh dikenakanlah oleh Yakub anak bungsunya, dan kulit dari anak kambing dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin.
Lalu dia memberikan makanan yang enak dan roti yang diolahnya kepada Yakub anaknya. Demikian Yakub masuk ke tempat ayahnya dan berkata, "Bapak, ya anakku, siapa engkau?" Yakub berkata, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, makanlah daging buruan masakan ini agar Bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata pada anaknya, "Lekas juga engkau mendapatkannya." Jadi Ishak ini juga kaget, kok cepat ya? Ya emang cepat, soalnya dimasak di rumah kan, dari masakan dari Ribka dan Yakub ini. Dan dia mengatakan, "Apakah engkau anakku Esau atau bukan?" Diraba. Dan kemudian ayat 22, Yakub mendekati Ishak. Dan ayahnya merabanya serta berkata, "Kalau dari suara, suara Yakub." Jadi Ishak juga merasa walaupun matanya kabur, dia indranya juga peka. Kalau tangan, tangan Esau. Jadi perencanaan ini berhasil. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, kakaknya. Ishak hendak memberkati dia. Tapi dia juga nggak yakin. Dia tanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Iya." Lalu berkata Ishak, "Dekatkanlah makanan kepadaku supaya ku makan daging buruan masakan anakku agar aku memberkati engkau." Lalu didekatkannya makanan kepada ayahnya dan dia makan, dibawa juga anggur kepadanya. Berkatalah ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku." Ketika itu Yakub dekat-dekat dan diciumnya ayahnya. Dan kemudian Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia. "Sesungguhnya bau anakku adalah seperti bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan bersujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia. Siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia." Jadi akhirnya kita tahu singkat cerita bahwa berkat itu datangnya kepada Yakub. Nah, disinilah ayat 30 dikatakan, setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, pulanglah Esau. Jadi memang butuh waktu untuk berburu. Dia juga menyediakan makanan yang enak lalu membawa kepadanya dan berkata, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku." Tapi kata Ishak, "Siapakah engkau?" Sautnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Dan disitulah terkejut Ishak. "Siapa gerangan yang memburu binatang dan telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan aku telah memberkati dia dan dia akan menjadi tetap orang yang diberkati." Berkat itu nggak bisa ditarik kembali. Dan kita bisa ngomong bahwa kita bisa bicara bahwa ya berarti Ribka dan Yakub menipu, benar. Tapi kita lihat tadi dari awal kita bisa tahu bahwa Esau ini memandang rendah. Esau mengandalkan berkat alaminya, mengandalkan talentanya, mengandalkan kehebatannya dia berburu. Bahkan dia terlalu pede dan menganggap bahwa urutan kelahirannya itu penting daripada rencana Tuhan atas hidupnya. Harusnya dia bisa bertanya, Esau, dengan apa yang dia miliki, berkat yang dia miliki, keahlian, talenta, dan hak kesulungan itu sebenarnya apa rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Namun Esau hanya mengandalkan. Jadi kalau kita bisa melihat, Esau dari awal, dia hanya karena capek, dia karena exhausted, karena burnout, dia tanpa sadar menjual. Tapi itu menunjukkan bahwa sejak awal dia memandang rendah akan hal itu. Dia bisa aja masih pingin, karena terbukti dia itu pingin. Terbukti ayat 34, pasal 27 sampai 35. Sesudah Esau mendengarkan perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dan dalam kepedihan hatinya. Serta berkata, "Berkati aku juga ya Bapa," jawab ayahnya. "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang datang untukmu itu." Kata Esau, "Benar kan? Namanya tepat Yakub, karena dia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Tapi kalau dipikir-pikir, bukankah itu berkat itu yang dia anggap remeh? Waktu awal aku udah mau mati. Dia berpikir jangka pendek, nggak memikirkan garis keturunan yang berikutnya. Dia mengatakan, aku ditipu 2 kali, hak kesulungan dan berkat. That's exactly hak kesulungan itu. Berkat 2 kali lipat dan juga hak kesulungan itu. Dia berikan otoritas itu sejak awal sebenarnya. Bukan hanya karena ditipu oleh Yakub. Lalu Ishak menjawab Esau, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau."
Dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya sebagai hambanya. That's exactly hak kesulungan yang diremehkan di awal oleh Esau ini. Dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur, maka kepadamu, apalagi yang aku dapat kuberbuat ya anakku. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Diberkatilah aku ini juga ya Bapa. Dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan akan jauh dari embun dari langit di atas. Esau berpikir, dia punya privilege. Dia pikir bahwa cinta Ishak akan menyelamatkan dari keputusan buruk apapun yang dia buat, hanya karena Ishak cinta. Namun pada akhirnya bukan berkat yang diberikan, namun apa? Kebalikan dari berkat itu, yaitu kutuk. Seringkali kita udah punya privilege, hak sebagai anak-anak Allah, tapi kita memandang rendah. Kita terlalu menggampangkan dan pikir Tuhan pasti terlalu cinta, sehingga dia nggak bisa memberikan hal yang jelek, yang nggak bisa memberikan konsekuensi daripada apa yang dibuat. Saya percaya bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya. Dan saya percaya bahwa Tuhan sedang berurusan dengan Esau. Namun kita bisa melihat di sini, ayat 40, engkau akan hidup dari pedangmu. Artinya apa? Setelah berkat itu nggak ada, berkat itu sudah diberikan kepada Yakub. Esau harus berusaha dengan kekuatannya sendiri. Dan kau akan menjadi hamba adikmu. Tapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh. Maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Dan kita bisa melihat bahwa garis keturunan descendants dari Esau ini, keturunan Esau menjadi musuh Israel. Setiap kali Anda melihat dalam peperangan, ada Edom, Amalek, dan bangsa Teman. Mereka adalah orang-orang yang berperang melawan bangsa Israel. So ingatlah Esau, karena melalui dialah penentang Israel yang gigih itu muncul. Esau menjual hal kesulungannya karena kurangnya rasa hormat terhadap posisi dan hak istimewa yang diperolehnya. Jangan seperti Esau, memandang rendah hak istimewa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Perlakuannya yang ceroboh terhadap berkat yang diberikan Tuhan menunjukkan bahwa fokus yang sebenarnya adalah keinginan sementara di atas berkat seumur hidupnya. Apa yang kita bisa belajar dari Esau? Kisah Esau meninggalkan pesan, don't make promises lightly. Secapek apapun, jangan buat kata-kata janji yang meremehkan, yang akhirnya engkau akan sesali. Perkataanmu engkau sesali. Yang kedua, kita belajar bahwa remain humble in the blessings. Jadi waktu kita punya privilege dalam kehidupan, hargai privilege itu, dan hargai itu dengan kerendahan hati. Bahwa kita adalah, bukan berarti kita akan gunakan privilege itu untuk kemauan kita, tapi kita tanya Tuhan, Tuhan, apa dengan privilege yang kau berikan, dengan blessings yang kau berikan, kemana engkau mau suruh aku melangkah? That's the correct pathway. Kalau kita mau bicara mengenai blessing dari Tuhan. Dari orang tua, dari Esau dan Yakub, kita belajar not to show partiality. Jadi jangan tunjukkan keberpihakan, saling favorit. Ishak dan Ribka punya tanggung jawab karena favoritism. Anak-anak mereka hidup dalam competition. Selalu iri-irian, jealousy satu dengan yang lain. Dan yang keempat kita belajar, trust in God as provider. Kita percaya bahwa di tangan Tuhanlah yang memberikan berkat. Jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Maka firman Tuhan mengatakan, aku akan meluruskan jalanmu. So trust God. Jangan sampai kita kehilangan panggilan Tuhan hanya karena kita nggak trust dalam Tuhan memenuhi setiap kebutuhan. Jangan hanya karena kebutuhan yang mendesak, kita mengorbankan panggilan Tuhan yang tertinggi. So don't lose God's calling by focusing on temporary desires over a lifetime blessings. Bicara soal hak kesulungan, Kolose 1 ayat 14-16 berkata, di dalam Dia kita memiliki penebusan. Kristus itulah gambar yang sulung. Dia tidak kelihatan, Dia yang sulung lebih utama. Oleh karena Dia di dalam diri kita di dalam Dia, Dia sudah memberikan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nggak ada warisan tanpa kematian. Tuhan Yesus datang
memberikan warisan agar kita menerima karunia hidup kekal. Masalahnya hak kesulungannya itu dari darah Yesus dimeteraikan oleh Roh Kudus ada untuk kita semua. Kebenarannya adalah tidak ada yang bisa menggantikan, mengacaukan hak kesulungan. Kita memiliki warisan dari Tuhan Yesus sendiri sebagai sang sulung. Bahkan ketika kita masih memilih sup kacang merah dalam tanda kutip, memilih jalan kita sendiri daripada jalan Tuhan, Dia sudah mengampuni kita dan masih menyambut kita. Pesan hari ini, kita belajar bahwa a relationship with Jesus will not only give an ultimate purpose to your life, it will also be a daily guideline for living through the power of the Holy Spirit. Saya percaya Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jaga itu baik-baik. Jangan kita distracted dengan hal-hal yang sementara yang akan menghancurkan destiny kita di kemudian hari. Minta guideline dari Tuhan Yesus, tuntunan dalam Roh Kudus setiap hari di dalam kehidupan kita. God bless you.